langsung melanjutkan dialog saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Susno begitu ya, ini disidik lagi oleh Polda Jawa Barat. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, apa yang perlu dicermati di garis bawahnya gitu, bahwa ini kasusnya kemudian para terpidana ini kembali lagi disidik, kembali lagi diperiksa begitu? Yang disampaikan Pak Susno itu sudah lengkap ya. Jadi ketika Mabes Polri menurunkan tim melakukan pemeriksaan ulang bersama dengan tim Polda Jawa Barat, maka hal-hal yang disampaikan Pak Susno itu menjadi sesuatu yang harus didalami ya. Arahnya dua nih. Pertama, apabila pemeriksaan oleh Polres Cirebon dan Polda Jabar pada 2006 ada tindakan-tindakan unprosedural, tindakan-tindakan unprofesional, ya, itu harus menjadi catatan untuk pembenahan proses pemeriksaan ke depan dalam perkara ini. Apa itu misalnya persubstansi ya? Tadi misalnya dikatakan apakah ini tindak pidana persetubuhan secara paksa. Ada sperma misalnya ditemukan. Ini sperma siapa? Apakah waktu itu diuji oleh laboratorium forensik polisian ya, DNA-nya dari 8 orang ini sperma siapa, atau ini sperma korban siapa, Eki atau siapa? Ini kan tidak jelas nih, karena mereka berhubungan pacaran ya. Nah, ini harus didalami ya, itu pertama. Kemudian soal visum et repertum ya, adanya isu perbedaan antara surat dakwaan bahwa Eki mati karena senjata tajam dengan visum et repertum yang tidak menjelaskan. Jadi semuanya harus diperiksa ulang. Apakah di sana prosedur pemeriksaan oleh Polres 2016 dan Polda itu sudah benar? Kalau misalnya tidak, maka ada dua aspek lagi ya. Kalau tidak benar, satu aspek keadilan untuk korban, keluarga korban, aspek keadilannya. Artinya pelaku ini bukan yang ditangkap ini sebagian atau seluruhnya bukan pelaku sebenarnya ya. Kedua, ada aspek keadilan bagi yang diduga katakanlah ada salah tangkap ya. Itu dua aspek tersebut. Nah, yang ketiganya berarti kalau ada satu atau beberapa orang yang bukan pelakunya, maka masih ada yang berkeliaran di luar selain yang DPO. Yeah. Nah, hal-hal catatan ini menjadi penting ya. Juga proses ini menjadi satu evaluasi buat sistem peradilan pidana kita ya, yang berjenjang dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Bukan 1-2 kali kasus yang disebut peradilan sesat ya, di mana pendekatan penyidikan dari awal itu menggunakan cara-cara pemaksaan mendapatkan pengakuan dengan kekerasan dan diterima oleh jaksa dan diputus juga oleh pengadilan seperti hasil pemeriksaan itu diaminkan gitu. Padahal di sana ada satu dugaan, satu proses yang mengarah kepada unprofesional. Nah, hal-hal ini loh yang perlu diperhatikan. Berarti kalau dapat disimpulkan, tadi kan Pak Sugeng mengatakan harus dicek juga nih prosedur pemeriksaan oleh Polresnya saat itu sudah benar atau belum, begitu ya? Karena kan kita tahu berjenjang kan, tadi Pak Sugeng mengatakan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, berarti kita harus mulai dari nol lah ibaratnya begitu ya Pak ya? Penyidik-penyidik yang menangani kasus ini saat itu bisa terseret juga nggak kalau ternyata ditemukan adanya pelanggaran dalam penanganan kasus? Tidak hanya penyidik mungkin, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan ya Pak? Ya, kalau ditemukan ada yang disebut unprofessional conduct, ya, itu tentu menjadi catatan dari Propam Polri untuk kemudian mengevaluasi anggota yang waktu itu melakukan penyidikan baik di Polres maupun di Polda kalau ditemukan, ya. Karena ini kan pemeriksaan ini sekarang turun dari Mabes Polri. Tentu saya percaya Mabes Polri akan menjaga marwah kepolisian. Jangan tim yang sudah turun ini menimbulkan tanda tanya kembali.
ya. Jadi penting sekali perhatian masyarakat ini direspon oleh Mabes Polri dengan hasil pemeriksaan yang bisa mendatangkan keadilan. Makanya Ya, Pak Sugeng. Baik, Pak Sugeng. Oke, baik, kita langsung lanjutkan ke Pak Susno karena ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Sugeng. Kita coba perbaiki. Kita ke Pak Susno. Pak Susno, tanggapannya Pak Susno mungkin kalau dari pandangan dan juga pengalaman yang dilakukan sebagai Kabareskrim Pak Susno pernah menjabat begitu ya. Artinya paling tidak untuk kasus-kasus seperti ini perlu tidak semua penyidik, semua pihak-pihak kepolisian yang pada saat bertugas di 2016 ini dikerahkan lagi, dipanggil lagi untuk dilibatkan kembali? Ini bagus sekali untuk pelajaran ya. Kita berterima kasih pada Mabes Polri yang telah mengadakan eksaminasi, telah mengadakan audit. Jadi ini bukan penyidikan perkara ya. Jadi perkara tentang terbunuhnya Vina dan Eki itu tidak disidik lagi. Yang disidik yang diturunnya tim Polri itu eksaminasi untuk mengecek apakah jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon dan dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada masa itu benar apa salah. Kalau salah, di mana salahnya dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau ternyata salah, apakah kesalahan di dalam penyidikan itu telah menimbulkan salah tangkap, salah menentukan tersangka yang kemudian menjadi terpidana. Nah, ini mengkoreksi semua proses itu. Nah, kalau ini terjadi, ini bagus sekali untuk memperbaiki apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi adalah sistem peradilan pidana di Indonesia. Jangan terjadi misalnya, apakah peristiwa ini sangat besar ini manfaatnya. Semoga anggota DPR pun memperhatikan hal ini ya, khususnya Komisi 3. Kalau hal ini terjadi, berarti pengadilan yang mestinya mencari fakta hukum di depan sidang itu yang benar, yang dijadikan alat bukti untuk menghukum, bukan berita acara. Bukan berita acara. Sekarang nampaknya masih terlalu berpedoman pada ada tidaknya pengakuan. Kemudian berpedoman kepada berita acara yang dibuat oleh penyidik. Semestinya tidak itu. Berita acara hanya untuk mengantarkan ke penuntut, setelah itu dipelajari penuntut yakin baru disidangkan. Berita acara ditinggalkan. Fakta-fakta yang terungkap di depan pengadilan itulah yang dijadikan alat untuk menentukan apakah perkara ini terbukti atau tidak. Kalau ini saya kenapa hakimnya terlalu berpedoman pada BAP, jaksanya juga gitu. Ya, tapi mudah-mudahan saja keterangan di dalam BAP itu adalah keterangan yang didapatkan secara benar dan alat bukti yang ditemukan ada alat bukti yang benar. Walaupun kita sudah melihat ini ada yang tidak benar gitu, apa alat bukti berupa sperma itu tidak discientifikan. Nah, ini kan pelajaran juga. Saya ini Polri, sangat mencintai Polri, tapi saya yakin adik-adik saya yang memimpin Polri sekarang ini sudah jauh berbeda dengan saya. Mereka jauh lebih pintar, lebih maju. Tapi tetap harus dimintakan pertanggungjawaban seandainya ada kesalahan di dalam penyidikan. Siapa yang bertanggung jawab? Kapolres saat itu, penyidik, Kasat Reskrim, Kapolda, dan penyidik di Polda. Semuanya harus dimintai pertanggungjawaban yang saat itu bertugas. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya ingin kembali lagi ke Pak Susno. Kalau melihat kan ini pihak kepolisian sudah merilis 3 DPO, walaupun belum secara rinci, belum ada sketsa wajah dan lain sebagainya. Kalau berkaca dari pengalaman selama Pak Susno menjabat, begitu ya, kalau kasus-kasus seperti ini biasanya meminta keterangan dulu kepada terpidana, baru merilis sketsa wajah dan juga DPO, atau kondisi seperti saat ini sudah merilis tapi juga akan kembali lagi meminta keterangan para terpidana. Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami.